anaknya Paduka Sri Sultan Ahmad Najmuddin. Nah, ini kan abad ke-18. Di sini jelas misalnya di dalam folio pertama, kita futusha min kalamil Arabi wa qadin taqaltu laha ila lisanil Jawi. Nah, ini jelas ya kan. Penerjemahan saya memindahkan teks ini ke lisanul Jawi, ke lisan Jawa atau bahasa Melayu. Bapak Ibu sekalian bisa membaca misalnya teks Melayu Adapun ini kitab dan lain sebagainya. Nah, ini jelas yang tulisannya merah jelas di bahasa Arab ditulis oleh penerjemah sendiri, kemudian ada bahasa Melayu di sini. Yang kedua misalnya di dalam koleksi SOAS itu penyalinan teks, dan saya baru lihat terus terang saja pada malam hari malam yang lalu ya, dan terjemahan ke Jawa Pegon. Nah, ini teks dari Syarah Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah, atau misalnya yang dikenal dalam tradisi terutama di Nusantara itu judul terakhirnya itu At-Ta'lim. Ini sebuah syarah ataupun penjelasan dari teks mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi abad ke-13. Ini juga teks ini penting, terutama jelas di Samudra Hindia, dan juga bukan hanya di Sumatera tapi juga di Jawa banyak ada penyalinan dari teks Syarah Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah yang ditulis oleh Syekh Bafadir Al-Khadrami awal abad ke-16. Nah, terus kemudian teks yang ketiga yang terkait tentang teologi atau kalam Asy'ari yang disebut sebagai akidah Ahlu Tauhid As-Sura atau Ummul Barahin oleh Syekh As-Sanusi, yang juga dikenal dengan Ummul Barahin. Nah, di sini jelas ini berbeda dengan teks sebelumnya, di mana dalam teks Syafi'i itu kita lihat penerjemahannya misalnya di sini Alhamdulillah sekabehing puji ing Allah. Ini sangat menarik menurut saya secara linguistik, secara mungkin disebut sebagai diglossic culture ya, ada bahasa Arab kemudian bahasa Jawa, tetapi juga di dalam konteks tradisi literer manuskripnya, juga di dalam misalnya di sini akidah Sanusi ini juga diterjemahkan ke bahasa Melayu. Segala puji itu bagi Allah Tuhan sarwa atau seru sekalian alam dan lain seterusnya. Ini terjemah antar barisnya kita bisa melihat di sini. Nah, selain koleksi di SOAS, kita punya koleksi yang sangat bagus dan tersimpan sangat rapi. Misalnya ada dua di sini. Yang pertama di Oxford. Saya kebetulan minggu lalu atau 2 minggu lalu ke Oxford dan melihat koleksi ini. Saya kira sebelumnya saya nggak menyangka, tidak bertanya ke Bung Alan dulu apakah ini koleksi dari Palembang atau tidak, tapi karena tidak berisi informasi tentang itu, tapi setelah melihat di dalam koleksi Bodleian Library ini ada beberapa ya, salah satu koleksinya kalau tidak salah ada 3 jenis teks, tapi yang paling panjang jelas adalah kitab ini yang ditulis oleh Ibn Shaddad. Nah, ini abadnya saya belum tahu. Tuhfatuz Zaman fi Dzuruf Ahlil Yaman, atau yang disebut judul aslinya di atas di sini. Juga menyangkut penjelasan yang lumayan, menurut saya lumayan rapi ya, karena ini berisi informasi secara kodikologis di sini bahwa ini kita beramal ya kan di sini di baris pertama. Nah, ini oleh Syekh Syada dan lain sebagainya, ini memberikan informasi yang menarik terutama bagi kami di SOAS, bagi Bung Alan khususnya dan Ibu Mulaika, informasi kodikologis untuk mengetahui secara lebih jelas aspek dari penerjemahan kitab Ibn Shaddad ke bahasa Melayu. Tapi secara lebih khusus adalah untuk apa kitab Ilmu Ramal yang ditulis oleh Ibn Shaddad ini, kenapa dia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan secara khusus bagaimana mungkin ya kalau bisa diproyeksikan ideologi Kesultanan Palembang menggunakan teks ini untuk keperluan misalnya kalau dalam konteks Daulah Utsmaniyah untuk membentuk strategi perang, untuk memprediksi masa depan dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sangat menarik. Ini koleksi yang nanti kita lihat koleksi yang kedua dari Perpustakaan Nasional.
Nah, secara material juga kita lihat bagus sekali ini. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin meneliti dari aspek materialnya, dari penjilidan, itu kita tidak banyak mengkaji di dunia Melayu. Terus kemudian kalau kita lihat misalnya beberapa contoh di sini, ini ada misalnya lingkaran yang terkait tentang circle ya, dawair, atau ya lingkaran tentang saya tidak ahli dalam occult sciences dan secara khusus divination ya, tapi kalau kita lihat misalnya diagram-diagram lingkaran ini, kalau kita lihat sangat menarik sebagai sebuah simbol yang perlu di decipher, dikuak lebih lanjut. Ini sholat 5 waktu dan berbagai macam. Ini juga misalnya ada pengertian, setidaknya bagi saya yang awam terhadap ilmu gaib terkait tentang ilmu ramal atau divination ini kita melihat misalnya hadhihi dairah asma'il umara, misalnya nama-nama dari para amir atau pemimpin, atau mungkin secara lebih spesifik sultan, itu namanya ada Hisamuddin, Nizamud Daulah, Mahmud Daulah, dan sebagainya, disertai dengan penerjemahan bahasa Melayu. Ini dalam konteks Kesultanan Palembang, apakah memberikan sebuah harapan bagi Kesultanan Palembang Darussalam menjadi sebuah negeri yang berdasarkan pada identifikasi dari misalnya lingkaran ini, dan bagaimana misalnya teks Ibn Sadat ini diterjemahkan untuk konteks secara partikuler di Palembang. Ini sangat menarik. Tetapi yang paling mungkin ya bagi saya sebagai dengan latar belakang sastra Arab, setidaknya waktu S1, itu kenapa teks yang terkait tentang astrologi itu banyak juga terkait tentang nama-nama dari sastra Arab, dari karya dan pengarang sastra Arab. Di sini misalnya Umru al-Qais, ya kan. Terus ada karya Majnun Laila. Tetapi banyak folio, ada banyak yang lain di dalam teks Oxford ini. Tapi struktur dari kalimat tiap folio ini memiliki kesamaan. Misalnya yang pertama ditulis di dalam bahasa Arab. Sa'altu anil mahbub hal huwa zair, misalnya yang di sini yang sebelah kanan Umru al-Qais. Terus di bawahnya itu terkait tentang penerjemahan dari teks itu. Itu hampir sama. Nah, yang pertama, apa kaitan dari karya dan pengarang sastra Arab bahkan era jahiliyah ya terkait tentang astrologi dan terkait tentang keislaman, dan khususnya di dalam konteks Palembang. Nah, selain karya di Oxford, ini ya juga sangat penting, dan sayangnya manuskrip di ML121 itu tinta dan kertasnya rusak. Ini satu teknologi di British Library perlu ini untuk membaca kembali minimal teksnya. Kalau secara material mungkin masih oke, bisa ditelaah, tapi teksnya juga penting. Karena yang pertama, pengarang dari kitab ini itu Abdurrahman Al-Bistami, bahkan dalam konteks kajian Ottoman Studies itu belum banyak ditelaah. Tapi ada beberapa karya yang penting sudah muncul, bahwa beliau adalah polimath ya, yang sarjana intelektual serba bisa, yang salah satu keahliannya itu di dalam proyeksi ideologis yang terkait tentang ilmu ramal. Nah, ini juga pertanyaannya sama oleh saya. Apakah karya Bistami ini digunakan oleh salah satu sultan atau beberapa sultan di Palembang untuk membentuk semacam prediksi masa depan dan proyeksi ideologis yang terkait tentang Kesultanan Palembang, minimal untuk misalnya melawan kolonial Belanda misalnya. Saya kurang tahu, itu pertanyaan penelitian. Tetapi dalam konteks ini karya astrologi ini sangat penting, dan di dalam dunia Melayu lainnya yang saya ketahui, misalnya di Aceh, tidak ada karya penerjemahan dari Abdurrahman Bistami itu ke Aceh. Yang ada ini unik Palembang. Nah, aspek lainnya misalnya ini yang terakhir ya, salah satu contoh dari karya yang ada, misalnya koleksi dari di sini ada tertulis alamat Paduka Sri Sultan Mahmud Badruddin, Sultan Mahmud Bahauddin, anaknya Sultan Mahmud Bahauddin. Nah, ini karya Singkeli Sulamul Mustafidin. Kita lihat misalnya di dalam
pembuka atau folio pembuka di sini juga terkait tentang kepengarangan dari kitab ini dan juga beberapa aspek kodikologis yang penting. Dan ini ada di Paris ya, BNF Mal Pol nomor 30. Nah, ini misalnya pentingnya dari kitab Sulamul Mustafidin ini memang belum ditelaah secara historis ya. Tapi menurut saya ini penting dalam pengertian sebagai sebuah pengantar. Sebetulnya ada dua sumber di mana Syekh Abdul Rauf Singkali ini menggunakan teks utama dari Syekh Ahmad Kushasi yang akidah yang berbentuk syair ya, yang kemudian sarahnya di sini misalnya tertulis oleh waqad sarrahatil midhu wa khalifatu syekhuna Burhanuddin Mulla Ibrahim. Nah, Mulla Ibrahim ini, Ibrahim Al-Qurani, maksudnya memberikan sarah ataupun penjelasan terhadap teks Al-Kushasi, kemudian disarikan, abridgment, diikhtisarkan oleh Syekh Singkeli menjadi sebuah teks yang padat tetapi bisa dipahami oleh kalangan awam. Nah, ini dalam konteks Sultan Aceh jelas sebagai pengantar penting bagaimana teologi atau kalam Asy'ari itu perlu dipahami menurut dua profesor atau gurunya yang di Madinah, yaitu ya Syekh Al-Kushasi berlatar belakang Palestina dan Syekh Ibrahim Al-Qurani berlatar belakang Kurdi. Ya, karena ini dipindahkan dalam konteks Melayu terus disalin lagi oleh di Palembang. Jadi ini sangat penting ya teks ini. Nah, sebagai penutup ada beberapa ikhtisar yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang pertama, Perpustakaan Keraton Palembang mewakili satu pilihan dari ratu atau anggota kesultanan dengan secara gamblang ya mengikuti tren imperial Islam masa Utsmani dan produk intelektual di kawasan khususnya di Kesultanan Aceh. Nah, misalnya karya teologi, astrologi dan hukum ya mazhab Syafi'i. Yang kedua, keunikan yang ada terutama di dalam teks pilihan yang ada yang saya paparkan itu misalnya terjemahan karya sejarah dari sejarawan Al-Waqidi abad ke-9. Nah, dan ilmu ramal yang ditulis oleh Bistami abad ke-15. Sementara di belahan wilayah lain di Nusantara belum ditemukan. Kalau tidak mengatakan nggak ada ya. Yang ketiga adalah penerjemahan. Kita lihat tadi ada lisan Jawi, misalnya ke bahasa Jawa dan juga Jawa Pegon. Ini sangat penting. Nah, juga di dalam konteks Bodleian misalnya juga ada tertulis Honocoroko ya kan. Nah, itu juga secara linguistik sangat penting sebagai budaya literer dari tradisi kosmopolitan Islam. Nah, ini juga kalau mau ditelaah lebih lanjut bentuk transformasi kultural dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang ketiga, saya pikir yang sangat penting bagi konteks khususnya Palembang adalah aspek kodikologis dan filologis yang khas. Di sini ada bahasa yang banyak gitu kan, dan juga pertanyaan saya mungkin buat Bung Alan dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Palembang misalnya, apakah memang para sultan ini seperti sultan yang ada di misalnya di Aceh atau di Ottoman Empire, mereka menguasai bahasa Arab dan jelas bahasa Melayu ya dan beberapa bahasa lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya secara khusus terima kasih kepada tim Ibu Mulaika Hijaz di SOAS dan juga dari SOAS Research Fund yang sudah memberikan kesempatan saya untuk meneliti di beberapa tempat di Indonesia dan juga di Eropa. Terima kasih. Masih mute, Bung Subhan. Baik. Terima kasih Bung Zaki. Ya, paparannya banyak mengandung hal-hal yang menurut saya baru ya. Misalnya yang koleksi Oxford itu sejauh ini belum terlacak oleh saya. Terus tadi juga menyebutkan koleksi yang di Paris. Ya, sepertinya ini akan menjadi upaya menarik untuk menghimpun sebetulnya koleksi keraton
perpustakaan Keraton Palembang itu seperti apa gitu wajahnya gitu. Salah satunya yang sudah diikhtisarkan tadi oleh Bung Zaki itu apa Sultan ataupun anggota keluarganya itu mengikuti tren gitu ya, mengikuti tren yang sedang berkembang. Ya, baiklah dari Bung Zaki kita sekarang beralih ke Bung Alan Darmawan yang tadi sudah saya apa sempat perkenalkan sedikit di awal, dan kepada Bung Alan kita ingin titip satu hal. Tadi Bung Zaki belum sempat menjelaskan tentang proyek ini secara umum gitu ya, proyek pemetaan budaya Manuskrip Sumatera. Mungkin nanti Bung Alan bisa tambahkan di presentasinya. Pada Bung Alan kami persilakan. Terima kasih Bung Subhan, dan hormat saya kepada para peserta yang hadir. Sultan Fawaz, ada ada Bung Arman juga dari Lampung itu. Kemudian ada Pak Yusnadi tadi. Senang sekali bisa bergabung di sini. Tadi menarik sekali pemaparan dari Bung Zaki ya soal hubungan antara Kesultanan Palembang dengan dunia Islam dilihat dari transmisi teks. Jadi saya coba lihat dari aspek lain, terutama dari aspek regional di Palembang. Baik, sebelum masuk situ saya jelaskan sedikit soal project ini. Jadi ini projectnya yang jadi principal investigator itu pemimpin project ini Ibu Dr. Mulaika Hijaz di SOAS. Dan untuk melakukan project ini ada beberapa orang yang membantu beliau. Ada tadi Bung Zaki Umam, saya, dan ada satu lagi yang menempati posisi postdoctoral researcher, jadi peneliti postdoktoral di SOAS. Dan juga ada beberapa PhD yang hadir di sini. Ada Fauzan yang meneliti Minangkabau. Jadi ini proyek tentang riset untuk memetakan budaya penaskahan di Sumatera yang mengambil fokus pada 3 region, 3 lokasi, yaitu di Aceh, itu tugasnya Bung Zaki. Kemudian Minangkabau itu ada Fauzan yang sedang menulis disertasi doktoral, hadir di sini. Kemudian saya sendiri itu ditugaskan untuk meneliti naskah di Palembang. Jadi fokusnya juga ini hal yang baru, bisa dibilang begitu, karena yang biasanya kajian naskah itu lebih banyak ya melihat satu teks dan bagaimana dia disalin. Jadi sejarah transmisi teks, misalnya satu teks yang dilihat bagaimana dia menyebar dan dicoba ditelusuri bagaimana dia ditransmisikan di satu wilayah. Nah, kalau proyek ini melihat naskah itu sebagai satu koleksi, sebagai satu sekumpulan buku gitu. Jadi makanya fokusnya melihat koleksi naskah di Aceh, koleksi naskah di Minangkabau, dan koleksi naskah Palembang, yang itu dilihat dari tempat di mana naskah itu jadi pusat-pusat atau center produksi naskah, yang itu biasanya pusat-pusatnya itu ya pusat religius, pusat pengajaran agama seperti surau atau di Aceh ada Dayah. Kemudian istana satu lagi yang dalam budaya penaskahan itu memang jadi satu center of excellence atau tempat di mana naskah itu disalin dan diproduksi. Jadi itu yang kira-kira gambaran singkat ya tentang proyek ini, dan kami ada beberapa orang yang kerja di sini untuk memetakan atau kira-kira memahami budaya penaskahan Sumatera gitu. Jadi kita ambil beberapa lokasi.
dan masuk ke Palembang karena tadi seperti disinggung oleh Sultan Fawaz, ada deskripsi dari seorang Belanda, Van Zevenhoven. Dia bilang ada ruangan khusus besar tapi sudah kosong karena naskahnya sudah diambil atau dirampas atau dibawa lari atau apa. Nah, jadi pertanyaannya kan kemudian gimana isinya itu? Kita mau coba rekonstruksi. Kira-kira seperti apa ya? Walaupun mungkin tidak seperti yang dulu, kita nggak tahu. Mungkin kita berusaha sedekat mungkin dengan situasi pada waktu itu, dengan bukti-bukti yang ada, coba untuk memahami atau melihat ini loh koleksi kesultanan itu, karena dia sudah menyebar. Jadi itu yang coba kita lacak, dan dalam konteks ini kita mau letakkan rekonstruksi kita itu dalam satu situasi sejarah yang di abad 19 itu situasi perang ya, awal abad 19, perang antara Inggris yang ingin meluaskan wilayah jajahannya ke Kepulauan Melayu atau Kepulauan Indonesia, dan ada Belanda yang di situ sedang berkuasa waktu itu, Belanda yang sedang di bawah pengaruh Prancis, jadi French Dutch Empire. Jadi ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung di situ, ingin menguasai wilayah kepulauan, terutama dalam hal ini kita lihat ingin meluaskan pengaruhnya atau monopolinya terhadap Sumatera bagian selatan. Itu ada timah di Pulau Bangka yang sedang jadi rebutan karena komoditi yang ya laku di pasaran. Dan itu juga terkait dengan konteks ekonomi dan politik di Eropa. Kalau kita lihat perang itu, ya ini ilustrasi seorang seniman aja, pelukis, dan ini bukan tahun 1810-11 itu, tapi sebelum itu. Ya, jadi memang sudah ada perang-perang sebelumnya antara kekuatan penjajahan dengan Kesultanan Palembang. Dan dari situ kita mau lihat bagaimana naskah itu menyebar. Yang kalau kita lihat serangan pertama itu kan dari pihak Inggris tahun 1811. Kita lihat jejaknya, ini ada yang betul-betul catatan yang dibuat oleh Kapten Owen. Waktu itu Kapten Owen memimpin satu pasukan di kapal Cornelia. Jadi ini catatan dia di naskah ini yang tadi dijelaskan sedikit oleh Bung Zaki. From the Sultan of Palembang's Palace, 28th of April. Jadi 1812. Jadi ini waktu itu kalau kita lihat penelitian sejarah tentang ini, kita bisa lihat bahwa tanggal 28 itu memang pasukan Inggris menduduki keraton waktu itu dan menaikkan bendera Inggris di situ. Dan ini yang dia tulis Kapten Owen. Dan Kapten Owen itu salah satu dari 4 yang menurut studi dan artikel yang udah dipublikasi oleh Ibu Mulaika, satu dari 4 informan atau kontak dari William Marsden di kepulauan kita, yang mengirimkan naskah-naskah ke Marsden. Karena yang menarik adalah Marsden ini membangun koleksinya ternyata setelah dia pulang ke Inggris. Jadi dia memakai jaringannya, ada 4 orang yang utama, 4 orang yang diteliti oleh Ibu Mulaika, termasuk Kapten Owen ini yang mengirimkan naskah-naskah ke Marsden, sehingga Marsden itu bisa membangun satu perpustakaan yang cukup besar di koleksi pribadinya. Yang itu bisa kita lihat jejaknya itu tadi di Futuhus Syam. Naskah ini sekarang
Jadi waktu Marsden meninggal itu diserahkan koleksinya, sebagian yang berkaitan dengan Asia itu diberikan ke King's College London, disumbangkan, dan kemudian itu tahun 1830-an kalau tak salah. Yang kemudian tahun 1916 waktu SOAS berdiri itu ditransfer ke SOAS, makanya naskah ini bisa ada di SOAS. Itu ada 3, Futuh Syam dan 2 lagi tadi yang dijelaskan oleh Bung Zaki. Kemudian ada juga ini yang di Oxford ini sebenarnya perpustakaan Bodleian di Oxford tuh beli dari tempat lelang namanya Putik and Simpson, itu tahun 1892. Harganya ini 2 pound 6 shilling dan 2 pence. Kalau sekarang tuh kita konversi harganya 189 pound sterling. Dia objeknya nomor 985, lot 985. Itu dibeli dari perpustakaan pribadinya Dr. William Curran. Yang itu kita masih belum tahu ya itu bagaimana Curran mendapatkan naskah ini dari Marsden. Itu masih tanda tanya besar bagaimana. Tapi menarik untuk dilihat bagaimana hasil jarahan atau hasil dari rampasan perang itu dibawa ke Eropa dan dijadikan barangkali hadiah atau dijual seperti ini. Dan ada juga yang saya rasa lebih banyak ya, Raffles ya, Thomas Raffles itu banyak mendapatkan naskah yang sekarang sudah disumbangkan tahun 1831, disumbangkan ke Royal Asiatic Society itu di London. Ada beberapa naskah Jawa yang dia dapatkan dari Palembang. Itu juga kita masih lihat apakah ini sepertinya salinan bukan yang asli, tapi itu juga menarik bahwa ada satu yang kelihatan naskah asli karena halaman-halamannya itu apa istilahnya lecek gitu ya, ada banyak dibuka dan ada bekas tangan dan macam-macam. Itu sepertinya asli. Jadi ada beberapa yang diduga itu salinan, ada yang sepertinya itu asli, ada beberapa. Kita nanti lihat naskahnya. Dan ini tadi kitab ramal itu di Bodleian yang disalin atau diadaptasi dari ya, ada beberapa naskah tadi dijelaskan. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh lagi, tadi udah oleh Dr. Zaki. Ini Futuh Syam yang ada di SOAS, dan ini yang di Royal Asiatic Society. Ada beberapa naskah yang ditulis dalam aksara Jawa, tapi ini juga menurut ahli sastra Jawa, ahli atau filolog yang fokus ke kajian naskah Jawa, ini juga menarik karena mereka bilang ini unik karena beda dengan aksara yang ada dikembangkan di Jawa. Jadi ini aksara Jawa khas Palembang gitu dia bilang, bahkan sulit untuk dibaca oleh ahli naskah Jawa. Jadi ini ada Niti Projo, ada Wayang Purwo, jadi ada yang sastra, yang hiburan, yang pertunjukan, juga ada tata cara mengatur negara, tema-temanya. Ini contohnya tadi. Tapi ada satu lagi yang belum saya masukkan itu karena ini sedang progres ya penelitiannya. Jadi ada beberapa naskah baru yang belum saya masukkan di sini. Itu ada surat-surat dari surat-surat yang bagus sekali dari Belanda, dari Gubernur Jenderal VOC ke Sultan Palembang, terutama Sultan Mahmud Bahauddin. Jadi ada beberapa banyak surat-surat yang perlu sebenarnya saya masukkan, tapi mungkin nanti bisa diintegrasikan ke dalam itu. Kemudian tadi menyambung yang dijelaskan oleh
Bung Zaki, itu tadi periode di mana perang antara Palembang dengan Inggris yang itu cukup singkat ya, masa periode kekuasaan Inggris di Kepulauan Indonesia. Yang agak panjang itu Belanda dan beberapa kali perang dengan Palembang sampai akhirnya ditaklukkan. Dan dalam proses itu ada pengumpulan naskah, eh, terutama yang banyak oleh Van Zevenhoven itu dia kirim sekitar 55 ke Sekretariat Negara lah gitu ya, Hindia Belanda. Dan sebagian itu ada ditransfer ke Batavia Genootschap yang sekarang di Perpustakaan Nasional yang ini. Tapi juga yang saya lihat yang pakai GS ini, General Secretariat, itu sepertinya hilang. Tapi memang perlu penelusuran lebih lanjut karena dari kita bisa lihat daftar yang dibuat Voorhoeve, ada 91 atau 92 naskah di koleksi General Secretariat. Jadi berdasarkan itu kita mau lihat, waktu kita periksa ternyata yang ada sekarang tersisa di Perpusnas itu kode A Arab dan kode ML Melayu. Itu ini tinggal ini yang ada, dan ini ada beberapa yang hilang, sepertinya hilang. Dan itu memang dijelaskan juga oleh penelitian sebelumnya bahwa memang ada naskah-naskah yang hilang dari situ. Tapi ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, akan kita dalami. Tapi untuk sementara ini ada naskah-naskah yang hilang, dan sekarang ada yang tersisa itu dari General Sekretariat dan ada dari Batavia Society yang dikumpulkan oleh Gramberg di Palembang. Nah, ini yang kita kalau lihat bagaimana dampak penjajahan itu terhadap persebaran naskah Palembang itu, ini sebenarnya menunjukkan satu perpindahan. Jadi bukan hanya timah ya yang dijual atau bukan hanya komoditi itu yang dibawa, tapi juga naskah yang itu dalam prosesnya itu secara bertahap oleh beberapa bukan barangkali, ada pegawai seperti Van Zevenhoven, pejabat, juga ada para peneliti yang waktu itu juga sedang membangun kajian bahasa dan budaya, tentang kajian bahasa dan budaya Melayu ya. Jadi ada beberapa orang yang aktif mengumpulkan itu, seperti Roorda van Eysingha, dia membeli. Ada juga yang dia kumpulkan dari Palembang, dia beli, dan ada catatan dia tentang pembelian itu. Tapi yang menarik sepertinya waktu keraton itu diserang kan, naskahnya sudah menyebar. Itu ada juga yang di tangan, ya banyak di tangan bangsawan, tapi saya duga ada juga yang di tangan masyarakat biasa atau disalin atau bagaimana prosesnya. Ya secara khusus memang buktinya sangat terbatas, tapi kita bisa duga bahwa ada orang yang menjual misalnya ke Van der Tuuk dan ke Snoek Hurkronje beberapa naskah yang akhirnya sekarang ada di Leiden. Dan ada tadi yang saya baru dengar dari Bung Zaki tadi, ada Malpol 30, ternyata satu lagi ini yang dalam list saya Malpol 104 Umdatul Muhtajin, tapi ternyata ada yang 30 ya. Malpol 30 ini bisa ditambahkan, jadi ada cuman saya perlu telusuri bagaimana dia sampai ke Paris, karena yang ini jelas dari Roorda van Eysingha ya, sepertinya dijual oleh Roorda. Dan ada juga yang menarik ini, Van de Belle, dia juga menyumbangkan 2 naskah ke
eh, ke Leiden itu syair Signor Costa dan syair Raja Mambang Jauhari. Tapi kalau kita lihat dari bahannya, dari kertasnya itu tahun 1860-an, sepertinya disalin setelah naskah itu keluar dari keraton, barangkali disalin. Dan karena bahannya 1860-an, ya, jadi tapi itu penting sebagai petunjuk ya, bahwa memang itu ada naskah keraton yang menyebar eh, keluar dari istana. Dan ada Verstege juga, dia dapat beberapa. Ini penting naskah wayang, bagian dari Panji juga, apa namanya itu, cekel cekel Wanengpati. Ya, waktu dia di Bangka sebagai residen. Dan yang menarik lagi itu ada juga seperti Putik dan Simpson tadi, pelelangan. Jadi ada naskah. Jadi koleksi keraton ini setelah diambil, dirampas dan menyebar entah kemana-mana, dan ada yang masuk ke tempat pelelangan dan itu dibeli oleh kolektor, Fakir Abdul Mujib ini, dan itu diwariskan ke anaknya Muhammad Haji Kelanah yang kemudian menjualnya ke Snok Hurhronye. Ini catatannya kalau kita lihat, kemudian company sudah jual barang-barang Sultan Mahmud dilelang di barangkali ini kitab sudah kena dilelang bersama-sama barangnya wallahu alam pada hari Ahad 2 hari bulan Haji berbetulan dengan 20 Oktober 1848. Jadi ini memang periode itu ya, setelah perang-perang itu, dan kita lihat bahwa ada naskah yang menyebar entah kemana. Jadi ini upaya kita untuk menelusuri ulang ya jejaknya, merekonstruksi bagaimana naskah itu sampai ke, misalnya ke sekarang ada di London, di Oxford, di Paris, di Leipzig, di Leiden, dan di Jakarta. Nah, kalau kita lihat pemilik, tidak semua naskah itu ada apanya ya, ada tanda pemilik atau marker. Seperti ini misalnya, alamat kitab susunan Ahmad atau alamat Paduka Sri Sultan Mahmud Badruddin Ibni Sultan Muhammad Bahauddin. Jadi tidak semua ada tanda pemiliknya, tapi yang ada itu kita coba itu memastikan ya, paling tidak itu jadi petunjuk bahwa ini dimiliki oleh sultan ini. Ada sekitar 27 yang nggak ada tanda pemilik, tapi kita bisa lihat ciri yang lain yang itu menunjukkan karakter atau khas Palembang, seperti bahasanya dan bahannya, cara penjilitannya, dan itu bisa kita duga ini naskah dari keraton. Dan ini nanti mungkin saya perlu, kalau saya berkunjung ke Palembang, minta cerita atau penjelasan dari keluarga Diraja, barangkali ini nama-nama ini terutama ya, yang banyak gelar, dan yang itu bagi saya yang awam terhadap gelar-gelar kerabat kesultanan ini memang perlu penjelasan. Dan selain ada tadi alamat kitab ini milik itu, tapi ada juga yang di kolofon seperti ini, siapa yang meminta, memerintahkan untuk menyalin atau menulisnya. Jadi ada seperti dalam kitab Futuh Syam ini, Kiai Mas Fakhruddin disuruh oleh Sultan, oleh Pangeran Ratu misalnya. Itu cukup menguatkan. Atau seperti ini yang di dalam ini, kalau tidak salah Umul Barohin ya. Dan
tadi seperti saya bilang, selain ada tanda pemilik juga ada karakter yang lain ya, ciri yang lain yang bisa menguatkan. Tadi Bung Zaki sempat menyebut ada diglostik ya, jadi ada karakter diglostik, jadi yang menarik misalnya ditulis misalnya Baudelaire tadi yang Tuhfatul Zaman tadi itu bahasa Melayu juga ada bahasa Arabnya karena adaptasi, ada yang dipertahankan bahasa Arabnya, ada yang dijelaskan dengan bahasa Melayu, dan menariknya di halaman depannya itu ada catatan dalam aksara Jawa tentang kapan naskah itu diselesaikan. Jadi ada banyak tadi seperti yang di Royal Asiatic Society itu aksara itu Jawa, tapi ada catatan dalam Jawi bahwa ini milik Sultan ini. Dan ini contoh aja petang dan peteng, tapi saya rasa memang dari beberapa karakter yang kita lihat yang kuat itu ada ada kosakata Jawa yang banyak, seperti ini yang saya tulis, Brangta atau Brongto, itu Lelewa, Edan. Jadi ada khas ya yang kita lihat di dalam aspek bahasa. Dan juga selain ada kosakata Jawa yang banyak dalam teks itu, juga dialek Minang Bengkulu. Kalau kita lihat surat-surat istrinya John Marsden, abangnya Marsden yang punya istri di Bengkulu, itu surat-suratnya itu mirip dengan atau seperti ini dialek Minang, Dakat atau Daras atau Berparang. Itu saya rasa cukup dekat dengan beberapa kata ya, kosakata yang sering kita jumpai di syair-syair ini. Itu seperti dialek Minang Bengkulu. Dan kalau kita coba rekonstruksi koleksi keraton ini, yang banyak ya kitab ya. Kalau dari John Rowe kita lihat kitab yang banyak. Selain itu ada sastra dan surat. Sebenarnya surat ini perlu ditambah karena ada korespondensi yang saya rasa sangat penting antara Gubernur Jenderal VOC dengan Sultan Bahauddin. Dan ini sebelum saya yang ditanya, saya bertanya kan, yang terkini itu kan ada beberapa. Kalau kita lihat tadi kan konteks perang dan ada naskah yang diambil dan dibawa ke Eropa, dan kita coba rekonstruksi bagaimana itu diperoleh dan sampai di Eropa. Sekarang yang paling terkini kan pengembalian, harus balik ya dari Belanda ke Indonesia, ada 470 artefak, 72 artefak yang dikembalikan. Nah, jadi sebelum saya ditanya, saya yang bertanya, kira-kira apakah ada peluang itu juga seperti kembalinya itu naskah Palembang yang tadi kita lihat ya, dari Palembang ke Eropa, apakah ada juga peluang untuk kembali dari Eropa ke Palembang? Saya kira sekian. Terima kasih, dan ya kita mulai diskusi. Baik, Bung Alan, Balikan. terima kasih Bung Alan atas paparannya yang menarik ya. Sudah semaju itu apa yang sudah dilakukan oleh Bung Alan, memetakan bagaimana sebuah naskah itu beredar dari tangan ke tangan, dan ya ini menarik sekali. Dan juga berujung kepada pertanyaan apakah mungkin itu akan kembali. Sebetulnya Pekan Pustaka Palembang kemarin
tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya kita pernah mendiskusikan tentang itu ya, tentang peluang pulang pusaka Palembang. Ya saat ini memang kondisinya ada sedikit kekurang yakinan gitu ya, kalau balik ke kita bisa nggak kita urus gitu kan ya. Tapi sepertinya kalau itu kemudian dikelola oleh Jakarta, khususnya di museum itu, kita tahu bahwa sekarang museum nasional sudah sangat bagus gitu ya, perkembangannya itu mungkin akan terjamin kelestariannya. Baiklah, rekan-rekan semua, kita sudah mendengarkan 2 paparan dari 2 narasumber kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, sudah ada yang langsung raise hand tanpa tombol ini. Raise hand tanpa tombol. Baik, Bung Hasmirullah, silakan. Ya, terima kasih Bang Subhan, Pak Sultan, Mas Zaki, Mas Alan, dan Bapak Ibu semua. Menarik sekali menyimak tadi pemaparan, tapi ini sekadar informasi buat Bang Alan dan Mas Zaki mungkin. Minggu awal Agustus kemarin saya ikut simposium Manasa dan satu sesi dengan Bu Irina Katkova dari Saint Petersburg. Ternyata ada banyak sekali naskah Palembang yang disimpan di Saint Petersburg dan belum dipublikasi. Dan menurut beliau sebagian besar adalah surat dari Palembang, sehingga mungkin saya korek-korek ternyata beliau nggak ngasih karena belum dipublikasikan katanya naskah-naskah itu. Mungkin bisa jadi ya tadi kalau Perancis, Belanda, dan Inggris dan yang lain sudah disebut tadi, mungkin di Saint Petersburg saya juga bingung kenapa bisa sampai ke Rusia gitu ya, naskah-naskah Palembang, mungkin bisa ditelusuri. Yang kedua terkait dengan repatriasi naskah, itu juga menjadi salah satu rekomendasi dari simposium kemarin, bahwa betul kita memang naskah menjadi salah satu objek yang perlu direpatriasi, tapi kemudian ada 2 hal yang direkomendasikan oleh Manasa. Yang pertama adalah kita harus betul-betul memastikan bahwa naskah-naskah yang ada di Eropa terutama itu betul-betul diperoleh secara tidak sah, misalnya melalui perampasan dan segala macamnya. Yang kedua adalah sebenarnya nggak perlu pengembalian secara fisik, tapi pengetahuannya saja, knowledge-nya yang perlu dikembalikan. Sehingga rekomendasinya adalah semua lembaga yang menyimpan naskah-naskah Nusantara itu perlu membuka akses seluas-luasnya bagi peneliti untuk mengetahui apa koleksinya dan bagaimana isinya. Sebenarnya itu rekomendasinya. Terus yang kedua adalah soal pertanyaan, nggak tahu Bang Alan atau Mas Zaki yang perlu menjawab. Ketika penyerbuan Inggris ke Palembang bulan Maret sampai April kalau tidak salah 1812, sebelum Gegar Sepei di Yogyakarta, memang saya tidak menemukan narasi tentang penjarahan naskah-naskah keraton. Beda dengan penjarahan di Kesultanan Yogyakarta. Nah, apakah itu terjadi penjarahan atau tidak? Karena memang beberapa biografi, misalnya dari yang saya baca dari William Thorne, salah satu kapten Inggris yang bertugas, anak buahnya Rollo Gillespie, yang komandannya penyerangan ke Palembang dan Jogja, itu memang tidak ada narasi penjarahan. Beda dengan narasi penjarahan di Jogja ya, yang sampai 20 ton yang dibawa Raffles ke Inggris. Apakah memang ada nggak sebenarnya penjarahan ketika penyerbuan Inggris ke Palembang terhadap koleksi-koleksi keraton? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi walaupun tidak disinggung sebenarnya oleh Mas Zaki, saya melihat ada koleksi D.OR.119 di Leiden. Kebetulan ini salah satu bagian naskah yang akan saya sampaikan besok. Tapi saya tertarik karena selama ini deskripsi yang saya dapatkan, karena memang saya dapatkan bundel itu secara online, itu hanya 1848, Mas Zaki. Tapi tadi di paparan Mas Zaki itu 1839 sampai 1848, artinya tebal sekali kalau tidak salah.
kalau merunut ke periode ini. Karena yang saya dapatkan secara online, karena memang saya belum bisa kesempatan ke Leiden, itu hanya 21 naskah saja yang saya dapatkan bundel dari DOR 119 itu. Apakah memang bundelnya tebal, banyak naskah, atau seperti apa Mas Zaky yang sesuai penelusuran teman-teman di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita buka lagi untuk satu penanya lagi, dipersilakan bila ada yang ingin ditanya. Walaupun saya tidak banyak yang bisa kita mintai gitu ya. Oke, sepertinya kita langsung saja. Ini dua-duanya aja lah, Bung Alan dan Bung Zaky ya, menanggapi pertanyaan atau pernyataan juga dari Bung Hasmirullah tadi. Saya persilakan pertama kepada Bung Zaky. Silakan. Terima kasih Bung Hasmirullah. Saya nggak ada kapasitas ya untuk menjawab soal yang di Leiden karena tidak tahu juga, dan bukan apologi saya juga karena memang tidak tahu, dan saya kira pertanyaan ini nanti Bung Alan yang bisa menjelaskan. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Hasmirullah. Ini pertanyaannya penting-penting sekali ya. Dan pertanyaan besar juga buat saya. Terutama, ya itu tadi, terima kasih atas informasinya tentang surat-surat yang ada di St. Petersburg. Ya kita tunggu kalau memang mau dipublikasikan. Barangkali itu bisa jadi petunjuk awal untuk penelusuran langsung ke sana ya. Surat-surat. Ya, bisa melengkapi surat-surat yang lain ya, surat-surat Raffles ke Sultan Mahmud Badarudin dan surat-surat Gubernur VOC ke Sultan Bahauddin. Saya rasa ini satu temuan menarik juga yang kalau akan dipublikasi yaitu bagus sekali. Kemudian tidak perlu ada pengembalian secara fisik. Ini sebenarnya ini yang dalam perdebatan di workshop kita bulan Mei juga itu mengemuka ya, apakah cukup pengembalian secara digital, naskahnya didigitalisasi semua orang bisa akses, atau memang secara fisik dia harus dikembalikan. Yaitu boleh saja ada pihak yang bilang tidak perlu secara fisik, tapi ada yang juga bilang bahwa perlu secara fisik sebagai konfirmasi bahwa ada upaya dekolonisasi, mengembalikan naskah itu objeknya, karena di objek itu barangkali ada ya macam-macam kesakralan lah atau apa. Jadi artefak itu juga punya nilai ya, bukan hanya teks yang ditulis di situ misalnya. Jadi itu boleh aja itu sebagai satu, memang sekarang sedang dalam perdebatan apakah pengembalian fisik atau tidak. Kemudian yang paling menarik saya rasa itu soal penjarahan, karena memang dalam memoarnya Thorn itu kapten atau apa saya lupa, tapi ya dia juga ikut dalam itu, dia saksi mata. Memang pada waktu pasukan itu masuk ke keraton itu kan udah kosong. Menurut cerita Thorn itu sudah ada kerusuhan, terutama kerusuhan yang dibuat oleh orang-orang dari Uluan menurut ceritanya itu, dan coba pasukan Inggris itu coba menstabilkan situasi. Kira-kira begitu yang digambarkan secara singkat ya juga di bukunya Ibu Farida. Tidak ada penjarahan menurut cerita itu. Tapi barangkali naskahnya sudah dibawa kemana-mana dan kemudian ada proses pengumpulan ya. Pengumpulannya kita belum punya bukti yang cukup kuat untuk bilang bahwa apakah itu ada kekerasan di sana atau itu dibeli, dan dibeli juga dengan cara apa, dan konteksnya adalah konteks penjajahan waktu itu. Bisa saja orang takut kalau nggak jual, atau barangkali harganya mahal, kita itu tanda tanya besar. Tapi
Yang juga nggak bisa kita pungkiri atau nggak bisa kita nafikan itu catatannya Kapten Owen itu sendiri, yang itu dia bilang dia dapat dari keraton, dari istana itu sendiri dia ambil. Apakah itu tertinggal, tercecer atau seperti apa, kita kan tidak tahu persis ya, tapi barangkali itu bisa jadi petunjuk bahwa dia dapat langsung karena memang dia yang masuk. Kan dia yang masuk di awal. Dia pertama yang merangsek ke keraton dan dia coba stabilkan situasi, menguasai keraton itu. Nah, kita nggak tahu bagaimana dia mendapatkannya, apakah dia ambil itu tercecer waktu dibawa lari atau seperti apa. Dan saya rasa ini juga jadi pertanyaan penting untuk mendorong riset ini lebih jauh, melihat bagaimana apakah ada melibatkan kekerasan atau tidak dalam proses pengambilan naskah itu. Yang itu nanti terkait juga dengan pertanyaan tadi, apakah itu bisa dipulangkan atau tidak, untuk menjawab pertanyaan itu. Dan di Leiden, saya belum ke Leiden ya, jadi saya belum lihat secara langsung naskahnya. Ini memang dalam proses yang menuju ke sana, segera ke sana. Nanti bisa saya tambahkan hasilnya ke dalam ini list yang sedang dibangun. Dan juga yang belum masuk itu dari Dreamsea. Memang ada, saya tahu ada yang masuk. Ada beberapa naskah yang dimiliki oleh keluarga kesultanan yang sekarang ada di Palembang. Jadi jadi saya gambarkan secara umum tuh ada yang karena tadi keraton diserang dan hartanya dibawa kemana-mana. Jadi ada naskah yang diambil, apakah dirampas atau dengan kekerasan atau tidak, atau dibeli. Itu ada beberapa modus kan, dibawa keluar dari Palembang. Juga ada yang bertahan di Palembang saya rasa, dan itu kalau kita mau kategorikan besar ya, kategori umum 2, ada yang keluar dari Palembang atau kita sebutlah dislocation atau apa, ada yang bertahan di Palembang. Dan itu ada barangkali Sultan Fawaz ada menyimpan beberapa salinannya, ada Ustadz Andi Syarifuddin barangkali simpan beberapa, dan ada yang juga sudah ada di Dreamsea. Tapi itu memang dalam proses integrasi ya. Kita coba kompilasi itu semua dan coba rekonstruksi inilah koleksi keraton. Saya kira begitu. Baik. Ya, tadi karena sudah menyebut repatriasi dan koleksi kesultanan, kita beruntung ada Sultan Fawaz di sini. Kita mintakan komentar dulu dari Sultan Fawaz mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan, Sultan. Ya, tadi bagus sekali. Terima kasih pada pemateri, sangat menginspirasi saya juga. Kemudian saya kembali ke masa lalu, membayangkan bagaimana naskah-naskah kita bisa sampai ke sana. Pertama-tama mungkin kita bisa baca dulu mungkin tentang sejarah cerita Palembang. Mungkin ada bukunya dulu, disertasi Pak siapa? Yang sejarah tentang Palembang ya. Itu saya lupa lagi siapa yang bikin, lupa namanya, itu yang tebal, itu yang disertasi mengenai sejarah Palembang. Konflik Palembang 1821 kalau nggak salah itu, oleh siapa? Bukan Farida. Ada yang dari terjemahan dari Belanda itu, yang dari Belanda. Wolders. Nah, Wolders. Dari Wolders itu ada 3 catatan cerita sejarah Palembang. Itu mungkin bisa menjadi cerita bagaimana sebaran buku-buku kita sampai ke sana. Jadi pertama kali kan kita mengetahui bahwa Sultan itu diasingkan ke Ternate. Tapi sebelum asingkan, ketika kita runut dari awal ya, ketika Inggris menyerang Palembang, keraton kemudian dikosongkan. Bukan karena berperang itu ya, karena Sultan itu mendapatkan bicara oleh adiknya bahwa kekuatan Inggris terlalu kuat. Sultan silahkan pergi ke Muara Rawas, sehingga mungkin dia mengosongkan semua hartanya termasuk buku-bukunya untuk
dipindahkan. Sehingga ketika mereka datang mungkin hanya sebagian yang tersisa ataupun mungkin sudah disembunyikan di beberapa titik atau di orang-orang yang di apa NATO agama atau di penghulu agamanya itu. Itu yang pertama. Jadi ketika Inggris datang itu banyak yang sudah dikosongkan. Sehingga ada beberapa mungkin yang masih di masyarakat yang kemudian diambil oleh Inggris atau bagaimana ceritanya. Sebab seingat saya dalam sejarah itu bahwa kita dengan Inggris tidak ada perperangan. Justru kita di peperangan itu ketika Sultan sudah di Muara Rawas atau di atas ya. Jadi Inggris terus adiknya yang kemudian itu memberikan hoax pada Sultan bahwa kekuatan Inggris sangat besar sehingga Sultan harus pergi ketika itu. Kemudian Inggris ketika sudah istana kosong, Inggris datang dan adiknya Sultan ini kemudian dijadikan Sultan oleh Inggris, Sultan boneka. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kemungkinan terjadi kekerasan pada masa Raffles pada masa awal itu tidak ada, tapi mungkin ada penyerahan dari orang-orang, kemungkinan seperti itu ya, tidak secara langsung. Dan kedua, setelah ketika Sultan kalah dari Belanda, diasingkan ke mana? Ke Ternate. Sultan kan, nah saya tidak tahu. Nah setelah inilah yang kemungkinan buku-buku naskah-naskah ini mulai menyebar ke seluruh orang-orangnya. Karena yang pertama bahwa ketika dia sebelum ke Ternate dia diasingkan di Batavia dulu. Nah ketika di Batavia ini apakah dia dilucuti atau diambil atau apa? Buku-bukunya sebagian kita nggak tahu juga. Makanya tadi ceritanya ada yang dari Batavia. Makanya saya kemudian apakah ketika Sultan ada di Batavia diambil mulai dari buku hartanya, karena ya ketika kita tahu juga keris kesultanan kan ada di Belanda. Artinya kan bisa saja dijarah ketika Sultan sedang ada di Batavia karena Sultan naik ke kapal Belanda itu dengan sukarela. Karena ngaku saya tuh karena dia daripada berperang dengan adiknya, ya sudah dia rela untuk diasingkan. Ya kan? Jadi itu yang saya lihat titik kedua bahwa ternyata kemudian penaskahan ini karena Sultan ini emang setelah kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh runtuh, Kesultanan Palembang ini kan yang banyak catatan-catatan mengenai adat Melayunya. Jadi disinilah kita bisa lihat kenapa Palembang ini sangat banyak. Karena kalau kita rumah kita dan saya sayangkan masyarakat di Palembang banyaknya yang menyimpan itu ternyata rumahnya banyak kebakaran Palembang pada masa dulu. Jadi ada beberapa keluarga bercerita bahwa satu gerobak penuh manuskrip kebakar di rumahnya. Jadi banyak kebakaran hebat di Palembang pada masa lalu yang kemudian membuat terbakaran. Jadi yang selamatnya mungkin yang wilayahnya tidak kena kebakaran. Jadi banyak beberapa, saya yakin kalau kemarin tidak kebakaran, mungkin bisa dapatkan lebih dari, mungkin bisa ribuan manuskrip ada di Palembang, saya yakin. Satu gerobak, satu lemari itu bisa sampai hampir 50-200 buku, saya yakin ada. Bayangkan kan, ada banyak rumah yang kebakaran, jadi kita berharap dengan yang ada ini kita sebarkan. Makanya yang di saya juga, kami sudah yang ada di Kesultanan, sudah kami digitalkan secara mandiri, dan nanti mungkin insya Allah kan kita sebar juga siapa yang memerlukannya. Dan tadi seperti yang saya lihat tadi ada yang bilang tentang astronomi ya, ilmu falak. Di kami juga banyak sekali ilmu falak. Kami kadang-kadang bingung kalau kami keluarin ini apakah bisa dipakai orang nggak benar atau gimana. Tapi kita nggak tahu juga ini karena itu ilmunya harus dari gurunya, harus ada yang ngajarinnya, dan juga ternyata ada juga cara menghitung antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Cara menghitung menyamakannya. Ada juga caranya seperti itu yang dibuat oleh Haji Syarif. Itu di generasi ke-3 dari Sultan. Jadi oleh buyut saya yang membuatnya itu. Jadi artinya diwariskan dari turun-temurun dari orang tua ke anak atau ke ininya. Itu yang kita lihat. Karena di kami manuskrip itu bukan hanya yang dari zaman Kesultanan, tapi ada juga yang dibuat di tahun 1800-an, di abad 19 akhir ya, 1880,
1860 itu ada yang dibuat di sana. Jadi otomatis sudah tidak ada sultannya. Dan juga tadi yang saya lihat tadi, nah ya satu lagi, kenapa sultan-sultan itu ada yang penulis dibuat oleh apa sih dengan kata-kata alamat surat bin atas perintah sultan. Nah, karena pada masa itu kesultanan memiliki juru tulis kesultanan yang tugasnya menyalin manuskrip-manuskrip yang ada, sehingga Palembang ini kaya akan manuskrip. Karena dari Aceh disarin. Kayak di saya ada juga manuskrip Tambihul Masri yang ternyata disalin dari Aceh. Ketika diperiksa, oh ini kan dari Aceh, kata yang dari UI datang. Saya juga nggak ngerti, jujur aja. Saya pun tidak terlalu memahami dalamnya. Tapi saya mengetahui judul-judul sebagiannya. Dan juga tadi yang Mas Alan bilang, saya nih kok bingung ya nama-nama sultan. Nah, jadi gini, kenapa Pangeran Ratu ini pasti di setiap generasi Pangeran Ratu pasti akan ada. Karena anak sultan yang akan jadi calon sultan dikasih gelar Pangeran Ratu. Nah, tinggal kita cari binnya bin siapa. Nah, kalau misalnya bin Muhammad Bahaudin, artinya dia adalah Sultan Mahmud Badarudin, anaknya Sultan Muhammad Bahaudin. Jadi tinggal cari binnya aja itu. Jadi penamaan itu kita lihat karena Pangeran Ratu itu akan sangat banyak. Pangeran Ratu itu. Semua anak sultan rata-rata menjadi Pangeran Ratu. Jadi setelah jadi Pangeran Ratu, nanti kemudian kita lihat binnya bin siapa. Itulah yang harus kita lihat, mencari untuk meneliti punya siapa sih ini. Nah itu bisa lihat dari situ. Yang kedua, saya lihat juga seperti ada Prabu Anom, seperti apa itu kita lihat masanya tahun berapa, karena penamaan di Palembang sama sering berulang. Itu yang masalahnya. Kita sering berulang, nanti kemudian Pangeran Ratu berulang, Prabu Anom berulang, terus nanti ada juga nama Sultan Anom, ada juga. Jadi banyak sekali yang nama itu akan berulang, yang kemudian ya mungkin berdasarkan yang tadi Pak Jaki bilang, ada apa? Ada nama-nama yang bagus berdasarkan ilmu falak itu untuk nama-nama sultan, sehingga mendapatkan ke depannya supaya mendapatkan ke kesejahteraan yang lebih baik daripada saat ini. Jadi itu nanti kalau ke Palembang silahkan main ke istana, insya Allah kita bisa berdiskusi dan juga saling membuka wawasan. Saya yakin ini saya sangat senang melihat bahwa banyak sekali khasanah pustaka kita yang ada di seluruh Eropa. Satu lagi tadi, yang di Saint Petersburg tadi ya, Pak ini. Nah, saya pernah ingat tahun kemarin yang ketika kita berbicara masalah cap, itu kan ada yang ada di Rusia, kalau nggak salah, suratnya dari Rusia. Itu zaman Sultan Jamaluddin ya, itu kalau nggak salah itu sebelum VOC, itu nama nama sebelum apa? Ketika masa VOC, ketika masa sebelum menjadi Kesultanan masih Kerajaan Palembang itu, setahu saya. Dan mungkinan yang kita berhubungan dengan Rusia mungkin ketika sejaman dengan perdagangan pada masa VOC itu, pada masa tahun abad ke berapa? Akhir abad ke-17 ya. Abad ke-16 atau abad ke-17. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komentar dari Sultan Fawaz. Kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi kepada rekan-rekan lain yang hadir di forum Zoom ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kak Arman mungkin? Pak Jaki. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bung Subhan. Ya. Salam kenal untuk semuanya. Terdengar jelas suara saya? Jelas. Oke. Salam kenal untuk Bung Zaki, juga Bung Alan, juga untuk Sultan Fawaz di Palembang. Saya Arman di Lampung. Terima kasih Bung Subhan sudah memberi kesempatan untuk bicara tentang naskah-naskah di Sumatera Selatan, khususnya di Keraton Sumatera Selatan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit informasi tentang naskah-naskah di sekitar Sumbaksel ya. Sekitar tahun 1955
Petrus Verhoeven pernah membuat sebuah project, itu South Sumatra Literature Project. Jadi dia mendokumentasikan naskah-naskah dari daerah Sumatera bagian selatan. Nah, sebagian naskah-naskah itu ada yang dari Keraton Palembang, ada yang dari masyarakat berupa cerita rakyat dan lain-lain. Nah, sebagian itu sudah sempat diterjemahkan oleh Verhoeven. Dia melibatkan beberapa orang-orang yang bisa membaca aksara-aksara Kaganga misalnya. Di saya temukan di Leiden itu juga ada yang menerjemahkannya itu dari Amerika. Tapi proyek penerjemahan dan pendokumentasian naskah-naskah di Sumatera bagian selatan itu terhenti karena Verhoeven nggak panjang umur, dia keburu meninggal waktu itu. Saya lupa tahun meninggalnya. Nah, itu sedikit informasi. Jadi sudah pernah ada upaya dari Verhoeven dengan kegiatan berupa South Sumatra Literature Project. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi tentang kalau tadi di tema utama di sini tentang naskah-naskah di Keraton Palembang, saya pikir perlu juga itu untuk melacak, men-tracing kembali surat-surat pribadi yang dari Palembang atau Sumatera Selatan. Karena menurut saya itu juga penting, karena di dalam surat-surat itu kita bisa melihat konteks sosial itu pada masa itu. Kemudian barusan tadi saya dengar Sultan menyampaikan informasi tentang Pangeran Ratu ya, ternyata itu beberapa berbeda gitu, bisa jadi orangnya berbeda. Karena saya ingat saya pernah temukan ada surat dari Pangeran Ratu di Palembang untuk seseorang di Jawa, saya lupa persisnya daerah mana itu. Nah, saya temukan naskah itu di perpustakaan Leiden. Kemudian tentang informasi naskah-naskah Sumatera yang ada di Rusia tadi, menarik juga informasinya, karena di bukunya Kang Oman yang terbitan Yayasan Obor itu di arsip Sumatera Selatan itu tidak disebutkan bahwa ada naskah-naskah Sumatera Selatan di Rusia. Jadi saya pikir yang disampaikan Bung Hasmi itu informasi menarik juga tentang naskah-naskah Sumatera Selatan yang ada di Rusia. Kebetulan hari-hari ini Profesor Irina itu sedang ada di Lampung ya. Saya mestinya Senin kemarin itu ketemu beliau, tapi belum sempat ketemu. Saya jadi tertarik juga, apakah jangan-jangan ada naskah Lampung juga di Rusia. Saya pikir itu Bung Subhan informasinya. Saya sebetulnya lebih secara pribadi saya tertarik itu menindaklanjuti upaya Verhoeven tentang South Sumatra Literature Project yang tahun 1955 itu. Nah, saya berpikir mungkin bisa ada semacam kolaborasi lah untuk kita di Sumatera bagian selatan untuk mendokumentasikan manuskrip kita dari 4 provinsi ini, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Kebetulan saya juga ada beberapa naskah dari Palembang dan Bengkulu yang sudah sempat saya digitalkan ya, digitalkan secara sederhana dari perpustakaan Leiden. Nah, jika nanti teman-teman di Palembang ada yang berminat, nanti bisa ngobrol-ngobrol lah dengan saya cara ini. Saya pikir itu aja tambahan informasi dari saya, Bung Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman Azad yang memberikan beberapa tambahan informasi menarik. Baik, kepada rekan yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentarnya, atau mungkin ada tanggapan balik dari para narasumber kita. Mungkin Bung Zaki punya tanggapan? Ya, sedikit terima kasih. Tadi Sultan Fawad sudah menyinggung beberapa kemungkinan ya, terutama kitab-kitab yang bisa diteroka, yang bisa ditelaah lebih lanjut. Jadi mungkin sedikit catatan kaki, barangkali juga bisa dibedakan antara astronomi dan astrologi. Nah, ini
Ini mohon maaf berbeda tentu. Yang kalau dalam tradisi keilmuan di Islam, astronomi disebut sebagai ilmu hay'ah. Nah, itu kan udah ini ya, terjelas dari tradisi Yunani, terus berkembang lebih jauh di tradisi Islam. Yang salah satunya jelas ilmu falak. Sementara di dalam, nah ini mungkin juga selain pembedaan itu di kita belum banyak ditelaah. Ilmu nujum, astrologi ini di dalam konteks baik itu untuk para ulama maupun di dalam kesultanan, itu fungsi lebih lanjutnya seperti apa? Karena karya dari misalnya Al-Buni juga ada beberapa salinannya ya, dari konteks Mamluk di Kairo ya, kemudian juga Ibn Shaddad tadi kita telaah, Secuil gitu, terus juga dari Abdurrahman Al-Bistami itu juga teks yang bukan sembarang teks. Nah, itu menurut saya ini sangat 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 penting dan memberikan bukan hanya di dalam tradisi internal Kesultanan Palembang, tapi bagi kami sebagai peneliti ya untuk membahas lebih lanjut apakah fungsinya secara lebih praktis. Nah, nanti kita kebetulan di dalam dunia akademis di Barat penelaahan tentang astrologi juga apa yang disebut sebagai pseudoscience dan lain sebagainya itu sedang menarik karena dalam kurun atau konteks masa modern awal 1500 sampai 1800 itu kan kemudian juga banyak di Eropa sendiri banyak transmisi pengetahuan yang mereka sumbernya dari Islam tapi kemudian direinterpretasi dalam konteks keilmuan katakanlah Kristen dan Yahudi gitu. Nah, dalam konteks Islam juga menurut saya kurang lebih sama walaupun tentu dalam perkembangannya berbeda. Nah, saya kira mungkin itu. Jadi daripada kemana-mana, pembedaan itu penting karena di Nusantara lebih banyak ilmu astronomi dan ilmu falak ya secara lebih khusus bahkan sampai sekarang di dalam untuk menentukan satu Syawal, menentukan hilal dan macam-macam. Tetapi karena peran dari ulama kontemporer, terutama dari tradisi di Arab Saudi ya, Salafi, Wahabi, yang mengharamkan ilmu nujum, astrologi, itu seolah-olah umat Muslim abad ke-20 menganggap hal ini tradisi zodiak, tradisi ilmu ramal dengan menggunakan pasir dan sebagainya itu seolah-olah dalam sejarah itu haram semuanya. Padahal yang membolehkan banyak, termasuk tradisi kesultanan dan tradisi imperial secara umum. Dan juga para ulama jelas. Karena di sini juga mungkin pertanyaan saya, kalau dalam dunia kesultanan yang lain di Utsmani, Safawi dan sebagainya, profesi munajim basya atau munajim dalam bahasa Arabnya, astrologer itu ada dalam struktur kesultanan. Nah, ini mungkin pertanyaan lebih spesifik. Ada nggak di Kesultanan Palembang sebutan munajim untuk bukan hanya yang mengkaji ini, tapi juga yang mempraktekkan untuk membantu Sultan dalam menyusun strategi apapun gitu, politik, militer, dan sebagainya. Karena ini posisinya terkait tentang geopolitik pada masa lalu gitu. Terima kasih. Baik, ya itu komentar menarik juga ya dari Bung Zaki. Saya ingin sedikit berbagi. Sebenarnya saya punya satu cerita yang tidak saya tulis sebagai catatan atau tulisan karena berujung buntu atau jalan buntu gitu ya. Jadi ada satu keluarga yang tinggal di depan Masjid Agung. Kami memanggilnya Mang Win. Usianya mungkin sekitar 60-an sekarang. Yang dia bercerita bahwa buyut-buyutnya dulu ikut mengosongkan keraton ketika diserang oleh Belanda. Dan kami menduga jalan keluarnya itu lewat Lawang Burotan. Ada pintu sebelah. Kalau kita menghadap Keraton Kuto Besak, sekarang ada pintu sebelah kiri gitu ya, Lawang Burotan, yang nanti dibawa ke kawasan melewati sungai-sungai kecil. Nah, cerita Mang Win ini waktu dia kecil, dia cerita bahwa dia sempat melihat 3 gerobok gitu. Gerobok itu lemari ya, 3 gerobok penuh buku-buku lama gitu.
yang mana pada tahun 80-an ketika terjadi kebakaran besar di Palembang, semuanya ikut terbakar. Nah, ini anti klimaksnya itu yang membuat saya tidak mau menceritakan kepada orang lain karena jalan buntu gitu ya. Cuman ya itulah apa, ada beberapa fakta yang kita bisa menduga bahwa ketika koleksi keraton itu keluar dari dinding keraton, itu menimbulkan tradisi literasi di masyarakat. Jadi kalau kita lihat apa jeda antara 1821 Belanda menduduki keraton dan 1866 JSG Garnberg itu menghibahkan beberapa edisi naskah ke Batavia's Genootschap dengan catatan ini adalah bacaan-bacaan populer di masyarakat. Jadi kita bisa menduga ada waktu satu generasi untuk menimbulkan tradisi naskah gitu di Palembang yang sudah menghasilkan salinan-salinan. Itulah kenapa kalau berdasarkan dugaan ini, itulah kenapa ada beberapa naskah yang menyebutkan itu adalah karya dari Sultan Mahmud Badruddin II, seperti Senior Costa misalnya, disebutkan itu adalah koleksi itu adalah karya Sultan Mahmud Badruddin II, yang kemungkinan itu adalah salinan dari naskah yang sudah beredar di tengah masyarakat. Ya, saya menduga itu juga ternyata dugaan itu juga muncul di kalangan di Bung Alan juga menulis itu ya di situs di situsnya Manuskrip Sumatera gitu. Ada dugaan bahwa sempat muncul tradisi pernaskahan di Palembang khususnya penyalinan setelah koleksi keraton itu tersebar di tengah masyarakat. Baiklah, tadi sudah dikomentari oleh Bung Zaki. Kita waktunya tinggal sedikit. Kita minta Oke, Bung Hasmir silakan. Saya tertarik dari Mas Zaki tadi. Saya jadi terbayang-bayang naskah yang disebut Sultan tadi yang soal sejarah cerita Palembang, bagaimana kemudian apa yang diputuskan oleh Sultan Mahmud ketika penyerangan itu terjadi dan bagaimana dia kemudian lari ke Rawas, lari ke Muara Beliti, di situ penuh perhitungan. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan yang Rama tadi, menunggu waktu yang pas, gitu. Artinya bagian dari strategi kan terjadi setelah beliau lari dari keraton itu terjadi beberapa rencana kan. Saya nggak tahu apakah itu memang berbasis tadi ilmu yang tadi atau tidak. Ini menjadi PR buat saya juga karena saya lagi concern untuk mengembangkan penelitian Wolders yang soal sejarah cerita Palembang itu dikaitkan dengan yang pertama banyaknya aksen Palembang soal bahasa dan tadi informasi menarik dari Mas Zaki soal ilmu ramal tadi. Mungkin itu saja. Saya nggak tahu, masih blank seperti Mas Subhan tadi, apakah memang ada hubungannya atau enggak, perlu dicari referensi yang lebih banyak. Terima kasih. Baik. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Sudah 17.28 sekarang. Kita manfaatkan waktu akhir ini sebagai sebagai tanggapan akhir sekaligus mungkin sebagai semacam catatan penutup ya dari para narasumber kita dan mungkin juga dari Sultan Fawaz. Pertama kali saya persilakan kepada Bung Alan. Silakan Bung Alan. Makasih Bung Subhan, saya ya senang sekali bisa bergabung di kegiatan ini, di Pekan Pustaka ini, dan bisa berkenalan dengan para hadirin dan Sultan Fawaz. Ya saya berharap kalau nanti datang ke Palembang bisa banyak belajar, dan diskusi kali ini menarik sekali dan banyak hal-hal baru yang bisa kita kita ambil untuk perbincangan kita ke depan. Jadi saya rasa itu dari saya. Dan proses project ini ongoing ya, prosesnya sedang berjalan dan beberapa produk akan keluar dalam bentuk artikel dan buku dan
juga ada di website yang sewaktu-waktu kapan aja bisa dilihat, juga ada di media sosial. Jadi ya kita berharap ada juga dialog dan atau percakapan yang ya saya harap ini bisa jadi permulaan ya untuk percakapan tentang naskah Palembang ke depan dengan para hadirin dan yang penggiatnya di Palembang dan di Sumatera bagian selatan, juga dari Manasa dan dari pihak Kesultanan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Bung Alan. Bung Zaki, silakan. Baik, terima kasih pada panitia, khususnya Bung Subhan dan juga Sultan Fawaz beserta jajaran ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada Ibu juga yang online terutama. Ini sangat baru ya bagi saya untuk membaca dan menelaah pernaskahan yang ada di Kesultanan di Keraton Palembang. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus. Saya juga belajar dari supervisor saya di SOAS, Ibu Mulaika, dan juga pada Bung Alan, yang secara khusus meneliti tentang tradisi pernaskahan di Palembang khususnya. Dan saya pikir ini Palembang bukan satu, ya ada kekhasan, tapi juga bagian besar dari khususnya Sumatera ya, atau dunia Melayu jelas. Banyak hal yang bisa saya pelajari, dan tentu bagi para insan cendekiawan semuanya, yang baik ada yang ada di Palembang maupun yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara, saya kira mudah-mudahan ini akan berlanjut terus, bukan hanya diskusi tapi juga bisa menikmati kuliner tari Palembang di masa mendatang. Saya insya Allah hadir kalau ada kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Zaki. Kalau tadi kita diberi kata sambutan oleh Sultan Fawaz, kali ini di akhir kalinya kita minta kata penutup dari Sultan Fawaz. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Alan, Bung Zaki, Kak Hasmirullah, ada Bung Isdani, ada Bung Arman dan Dudi, dan juga terutama bagi Bang Subhan juga, ini Bung Subhan juga yang ikut yang sudah berinisiatif mengadakan kegiatan ini. Ini bukan cerita ilmu-ilmu yang di sini kemudian kita saling mengisi, saya lihat di sini. Karena saya juga baru melihat juga sebagian sudah ada di sana. Jadi saya bilang, saya sangat senang kegiatan hari ini sangat positif, karena saya menambah wawasan bagi saya sendiri, dan juga kita bisa share, tukar pikiran, sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Sultan Fawaz atas kata penutupnya. Baiklah, saudara-saudara semua, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Amin. Baiklah, begitu saja. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alan, Bung Zaki, makasih ya. Ya, Makasih. Ya, mantap. Terima kasih. Iya. sampai jumpa. Bung Asmirullah, sampai jumpa Ditunggu besok. di Palembang ya semua. Siap. Sampai jumpa. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.